Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebelum jadi sosok jenaka yang legendaris dan cerdiknya bukan main, kayak gimana? Ya masa kecil seorang Abu Nawas? Apa dia udah usil dari kecil? Atau jangan-jangan masa kecilnya justru penuh liku yang membentuk karakternya yang luar biasa itu? Banyak yang kenal Abu Nawas sebagai penyair ulung di Istana Harun ar-Rasyid yang selalu punya cara buat lolos dari masalah, tapi cerita hidupnya dimulai jauh sebelum kemewahan istana itu. Abu Nawas, yang nama aslinya adalah Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, lahir sekitar tahun 796 Masehi di kota Ahvaz, Persia, yang sekarang jadi bagian dari Iran. Ayahnya, Hani al-Hakam, adalah seorang prajurit keturunan Arab, sementara ibunya, yang bernama Jalaban, adalah seorang penenun asal Persia. Dari sini aja udah unik. Dia adalah perpaduan dua budaya besar pada masanya, Arab dan Persia. Tapi, takdir berkata lain. Kebahagiaan masa kecilnya nggak berlangsung lama. Ayahnya meninggal dunia saat Abu Nawas masih sangat-sangat kecil. Jadilah ibunya, Jalaban, seorang single mother yang harus berjuang keras membesarkan putranya seorang diri. Demi mencari kehidupan yang lebih baik, sang ibu membawanya pindah dari Persia ke kota Basra di Irak. Saat itu Basra adalah pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan budaya. Sebuah keputusan yang ternyata bakal mengubah takdir Abu Nawas selamanya. Di kota inilah, di tengah hiruk-pikuk pasar dan gema syair dari para sastrawan, Abu Nawas kecil tumbuh. Dia bukan anak yang tumbuh dengan sendok emas. Justru sebaliknya, dia merasakan kerasnya hidup di jalanan. Tapi, justru di jalanan itulah otaknya terasa. Dia belajar tentang kehidupan bukan dari buku tebal, tapi dari interaksi langsung dengan berbagai macam orang. Pedagang, pengemis, ulama, sampai para penyair jalanan. Ibunya, yang sadar betul akan potensi kecerdasan anaknya, menitipkan Abu Nawas pada seorang penjual parfum. Tujuannya, agar anaknya bisa belajar sambil bekerja. Di toko parfum itulah, mata dan telinga Abu Nawas terbuka lebar. Dia mendengar berbagai cerita, gosip, dan yang terpenting syair-syair indah yang dilantunkan para pelanggan. Disinilah benih cintanya pada sastra mulai tumbuh. Dia punya daya ingat yang luar biasa. Cukup sekali dengar, dia bisa hafal satu bait syair. Bakat alamnya ini kemudian tercium oleh seorang penyair besar pada masa itu, Walibah ibn al-Hubab. Melihat kilau bakat pada anak yatim ini, Walibah mengangkatnya menjadi murid. Di bawah bimbingan Walibah, Abu Nawas nggak cuma belajar sastra, tapi juga ilmu kehidupan. Walibah kadang membawanya ke tempat-tempat yang enggak biasa, bahkan ke kedai-kedai minuman, bukan untuk mabuk, tapi untuk mengasah kepekaan puitisnya, untuk melihat realitas hidup tanpa filter. Masa kecil yang keras, kehilangan figur ayah, dan hidup sebagai perantau ternyata nggak membuatnya jadi pribadi yang muram. Justru, pengalaman itulah yang menempa Abu Nawas menjadi sosok yang tajam observasinya, luas dalam bergaul, dan punya selera humor